Oke, selamat siang teman-teman semua yang hari ini pada di Zoom ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbagi cerita pengalaman tentang papa saya. Jadi hari ini saya mewakilkan papa saya, nama Janto, umur 68 tahun dan tinggalnya di Jakarta. Jadi papa saya latar belakang adalah seorang kapten, ya kapten kapal yang biasa kerjanya itu berlayar. Jadi waktu tahun 2007, papa saya yang sebelumnya, papa saya yang saya tahu ya, beliau sangat sehat, kemudian sangat kuat. Saya jarang dengar papa itu ada masalah kesehatan, apalagi sakit. Ya, kemudian papa untuk masalah kayak kolesterol, darah tinggi, kencing manis itu papa nggak ada. Sangat-sangat sehat. Jadi tahun 2007, kami satu keluarga kayak mendapatkan suatu musibah lah yang tak terduga punya. Jadi itu papa saya langsung mengalami stroke tanpa gejala. Jadi pembuluh darah di otak sebelah kanan papa pecah. Jadi bukan tersumbat tetapi pecah. Jadi saat itu kebetulan saya sudah married ya. Jadi mendapat kabar yang sangat mengejutkan bagi saya saat itu. Jadi mama saya telepon, dia bilang papa kena stroke. Itu seperti kayak hamparan yang begitu kuat bagi saya saat itu ya. Kemudian yang saya dengar kabar itu papa saya itu sudah berada di rumah sakit. Jadi dokter kemudian memberikan kayak informasi bahwa papa saya itu darurat. Jadi harus dioperasi. Waktu itu saya sama mama mengambil pilihan lah, karena sebelum operasi, karena darurat kan, kita ada bertanya kepada dokter, berapa persen tingkat kesembuhan bagi papa saya saat itu. Tetapi dokter nggak kasih persentase itu sangat-sangat kecil. Jadi saya dan mama akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan operasi kepada papa saya. Dan saat itu papa mengalami koma ya, di ICU selama 19 hari. Dan dengan berjalannya waktu, saya sama mama akhirnya memutuskan untuk bawa papa pulang. Jadi dengan perawatan sendiri di rumah, dan saudara, teman, banyak sekali yang simpati lah sama kita ya. Jadi mereka menganjurkan nih terapi di mana bagus gitu kan, infus, kemudian di kop, di guasa, kemanapun orang kenalin, kita datengin Bapak Ibu semuanya, teman-teman di sini. Dan perubahan itu bagaimana? Jadi papa biasa tuh harus rutin kan, seminggu, 2 minggu kita harus lakukan pengobatan rutin. Tapi ada perubahan, nggak perubahan ada sedikit. Tetapi kalau kita nggak balik lagi, pergi terapi, akupuntur, dikop, infus, ya kan, papa itu akan badannya itu merasa nggak enak lagi gitu loh, kaku. Nah, sampai akhirnya berjalannya waktu, karena papa waktu itu kena stroke umur 55. Jadi 13 sampai sekarang 13 tahun lah ya papa ngalami stroke ini. Jadi sampai bertahun-tahun akhirnya papa sendiri hilang untuk semangat hidupnya. Jadi kita pun yang selama ini sudah rutin bawa berobat kemana-mana, ya kan, akhirnya kita pun capek gitu. Papa sendiri nggak mau, dan belakangan, jadi papa itu ada kejang-kejang. Setiap bulan pasti terjadi kejang-kejang, bisa 2-3 kali. Nah, selain kejang-kejang, kemudian papa kaki, tangan, itu tangan seperti kaku udah begini. Kita mau turunkan, dia nggak bisa turun. Jadi selalu begini di dekat leher ya kan. Kemudian kayak makan, kemudian sorry dia kayak BAB, semuanya itu terbaring kaku di ranjang. Itu sudah bertahun-tahun. Akhirnya apa? Setiap kali kejang-kejang, mama saya itu harus ngambil jarum. Dia harus tusuk 10 jari tangan, 10 jari kaki itu harus ditusuk sampai darahnya keluar. Kalau darahnya tidak keluar, papa itu setiap kali hampir lewat. Karena seluruh mukanya semuanya kaku hitam. Jadi dari situ kita selalu, kalau misalkan darahnya nggak bisa keluar, mama itu harus ngambil gunting di telinganya, ujung telinga itu harus sampai darah harus ada yang keluar.
Saat itulah setiap hari, setiap waktu kami harus penuh ketakutan, kami harus penuh was-was, ya kan? Karena papa kejang-kejang itu tidak mengenal waktu. Kadang bisa lagi terbaring, tiba-tiba. Kemudian bisa kadang lagi diajak ngobrol, tiba-tiba langsung kejang-kejang. Ini yang membuat sangat terpukul. Kenapa? Karena mama saya harus standby 24 jam. Itu yang saya merasakan seperti tekanan batinnya, gimana seorang papa yang dulu kami harapkan sebagai seorang pencari nafkah, tetapi tiba-tiba langsung tak berdaya gitu kan. Jadi dengan berjalannya waktu, mama saya tahun 2017 bulan Januari itu saya ingat banget, teman baiknya mama yaitu dari Malaysia akhirnya memperkenalkan alat medis matras ini. Awal saya nggak percaya sama mama, bagaimana bisa terbantu kondisi papa yang sudah kaku, yang sudah terjadi kejang-kejang berulang kali, ya kan? Saya nggak percaya. Jadi cuma karena suruh coba, daripada kita nggak coba, ya kita nggak tahu kan produk ini. Akhirnya kita kasih papa pakai, dan yang saya kagetkan sama mama, waktu berapa hari pemakaian lah, papa yang tangannya begini itu dia lemes, semuanya dia lemes, tangannya pun lebih bisa kita buka-buka gitu kan, tadinya kan begini. Nah akhirnya sebulan kemudian, berjalannya waktu sebulan, kan biasa ada kejang-kejang kan, saya sama mama masih nggak sadar. Kemudian 3 bulan kemudian saya bilang sama mama kan, mama bilang, kok kayaknya papa belakangan ini nggak terjadi kejang-kejang gitu kan, apa karena matras ini gitu. Kami masih nggak begitu mengakui. Akhirnya apa, baru lihat papa diberdirikan, kemudian dikasih posisi duduk, itu lebih ada tenaga. Nah itu yang membuat kami akhirnya memutuskan bahwa papa nggak jadi kejang-kejang berarti karena matras ini. Nah dari situlah saya mendapatkan satu keluarga ya, bahwa kami sangat beruntung bisa mengenal MLAK ini. Jadi kalau misalkan itu hari 3 tahun yang lalu lah, berarti saya dan satu keluarga papa sudah pakai 3 tahun lebih, kami merasakan banyak sekali manfaat. Tidak setiap bulan harus ketakutan, harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi dengan alat medis ini membantu papa saya, ibarat seperti suster atau dokter yang menjaga papa saya setiap saat. Nah, jadi saya bilang apalagi di masa COVID ini, kalau saya tidak kenal MLife, nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin papa saya tidak ada sampai hari ini. Jadi dari hati yang sangat dalam, saya sangat terima kasih kepada produk MLife yang sudah membantu papa saya yang sudah tidak pernah kejang-kejang lagi. Dan saran dan pesan saya, bahwa sayangilah orang-orang terdekat kita sebelum mereka sakit, kemudian selama bisa kita pendekatan, ya kan, saya bilang berikan yang terbaik buat keluarga kita, karena sakit itu rasanya benar-benar bukan papa yang merasakan sakit, tapi kami satu keluarga yang harus menanggung beban itu. Jadi terima kasih dikasih kesempatan untuk sharing hari ini.